Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa bersua kembali dalam agenda pembelajaran kita, pelajaran biologi. Materi kita pada hari ini adalah Monera. Sudah pernah dengar kata Monera? Atau ada yang baru hari ini mendengar kata Monera? Baru dengar. Baru dengar. Saya dulu sering mendengar-dengar ini Monera karena ini kebetulan nama orang di kampung saya, namanya Mone. Dipanggil Mone. Coba diperhatikan di sini standar kompetensinya. Siswa mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip pengelompokan makhluk hidup untuk mempelajari keanekaragaman dan peran keanekaragaman hayati bagi kehidupan. Monera ini salah satu dari kingdom makhluk hidup. Di dalam klasifikasi makhluk hidup atau pengelompokan makhluk hidup, Monera masuk dalam salah satu dari 5 kingdom makhluk hidup. Kompetensi dasar mendeskripsikan ciri-ciri kingdom. Apa saja yang masuk ciri-ciri kingdom Monera dan mengkomunikasikan perannya di dalam kehidupan. Ini yang penting. Jadi apa saja ciri-ciri dari kingdom Monera dan apa peranannya bagi kehidupan. Dan juga mungkin kenapa kita harus mempelajari ini. Ini sebenarnya sangat besar peranannya untuk membuat kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ada loh makhluk seperti ini. Meskipun ini masih sangat kecil, tetapi masih di atasnya lah virus untuk ukuran. Dari segi size, Monera ini sedikit lebih gede daripada virus. Ini indikatornya, jadi ciri-ciri, struktur dan cara reproduksi Monera. Ada Monera yang prokaryotik dan ada yang eukaryotik. Nanti kita lihat apa itu prokaryotik, apa eukaryotik. Merangkum informasi dan memberi contoh Monera yang bermanfaat dan membahayakan. Jadi ada Monera yang membahayakan, tetapi sebaliknya ada juga yang menguntungkan. Apa-apa saja. Kemudian merencanakan dan melakukan percobaan serta melakukan hasilnya baik secara lisan tulisan tentang pemanfaatan Monera di dalam pengelolaan makanan. Ini bagannya dari pelajaran Monera membahas tentang peranan bagi kehidupan manusia, apa saja peranannya Monera. Kemudian Monera ini terbagi menjadi 2 kelompok besar. Ada Eubacteria, ada Archaebacteria. Dari sini, kira-kira antum sudah punya bayangan tentang Monera? Kira-kira apa yang dibahas di situ? Dari 2 pengelompokan yang Ustadz sebut tadi. Ada? Mengenai bakteri, sahih. Dari 2 pengelompokan besar, Eubacteria dan ada Archaebacteria, kita sudah bisa menebak bahwa yang dibahas atau Monera ini membicarakan tentang bakteri. Kalau bakteri sudah sering kita dengar. Kalau Monera, sebagian besar antum baru mendengarkan pada hari ini. Kemudian Eubacteria meliputi ada bakteri sendiri dan ada Cyanobacteria. Apa saja ciri-cirinya, bagaimana jenis-jenisnya dan bagaimana reproduksinya, nanti kita lihat. Begitu pula dengan Archaebakteri, bagaimana ciri-ciri, jenis-jenis dan reproduksinya. Kita lihat tadi Monera ada bakteri dan Cyanobacteri. Ini bagian dari Eubacteria. Sebagai pengantar tentang Eubacteria, Eu dalam bahasa Latin itu artinya nyata, asli, betul-betul, real. Itu Eu. Di pelajaran biologi kadang kita mendengar istilah eukariotik, berarti betul-betul kariotik. Kalau Eubakteri berarti apa ini? Betul-betul bakteri, Ustaz. Iya, betul-betul bakteri. Inilah aslinya bakteri. Adapun yang lain itu sebenarnya boleh dikatakan syubhat, mungkin samar-samar, tetapi mendekati. Jadi diklasifikasikan ke situ. Bakteri ini betul-betul yang
dari segi ciri-ciri mewakili semua jenis bakteri. Jadi ini eubakteri terdiri dari bakteri dan sianobakteri. Sian, kira-kira apa artinya sian ini? Di komputer, di printer biasa dengar ini istilah sian. Kira-kira apa bayangan antum tentang sian? Ustadz ada tinta print, mudah-mudahan ada di situ sebagai bayangan. Antum lihat ini, coba diperhatikan ini, kelihatan enggak? Nah, coba diperhatikan ini, kelihatan enggak? Ini apa ini? Warna. Ini apa kira-kira ini? Barangnya dulu, barang apa? Kira-kira benda apa ini? Tinta. Ya, tinta printer ya, tinta printer. printer. Coba perhatikan di situ huruf besar. Ada huruf besar apa di situ? Epson. Ada satu huruf di situ. C. C. Ada tulisan kecil di bawah. Ya, huruf C ya. Ada huruf kecil di bawah. Bisa baca tulisan kecil di bawah? Di samping. Ini di bawah, ya. Kelihatan enggak tulisan kecil di bawahnya? Naik sedikit, Ustaz. Nah, Sedikit, Ustaz. kelihatan? Ngeblur, Ustaz. Jadi itu tadi tinta printer. Coba suatu saat antum kalau melihat tinta itu ada berapa warna di tinta? Tinta printer ada berapa macam? Ya, 4. Ada hitam, merah, kuning, dan biru. Coba perhatikan warna birunya. Di situ ada kode besar C atau sian. Itu tadi tulisan kecil tadi itu sian. Sian itu maksudnya biru, ya. Bukan siang ya. Sian. Sama ini. Sianobakteri. Ya, berarti sianobakteri ini bakteri apa kira-kira? Alga biru, Ustaz. Alga biru. Alga biru ya, alga biru. Di sekitar kita ini sebenarnya banyak sering membaca atau melihat tulisan-tulisan Latin. Eubakteri, kemudian sian. Ya, sian itu bahasa Latin sebenarnya, sian biru. Jadi ini kedua jenis ini merupakan bakteri yang betul-betul bakteri, ya, bukan sekedar pendekatan. Ya, jadi bakteri sendiri, kemudian sianobakteri atau ganggang hijau biru, ya, dari kata sian. Ini ciri-cirinya. Bakteri itu merupakan prokariotik. Prokariotik maksudnya inti selnya belum memiliki membran. Nah, tulis itu, catat-catat. Prokariotik artinya inti selnya belum memiliki membran. Kebalikannya eukariotik, inti selnya sudah bermembran. Kemudian mikroskopik, jelas ya, mikroskopik artinya sangat mikro. Ya, mikro itu kecil. Kemudian uniseluler, ya, berarti selnya hanya satu. Ya, hanya memiliki satu sel. Setiap individu bakteri itu cuma satu sel. Kemudian reproduksinya pembelahan biner. Pembelahan biner ini artinya membelah menjadi 2. Jadi setiap mengalami pembelahan berarti terbentuk lagi bakteri baru. Kemudian memiliki plasmid. Plasmid ini semacam cairan di dalam selnya. Kemudian hidup bebas atau parasit. Ada yang hidup bebas, ada yang butuh inang. Dan biasanya kalau parasit itu merusak inangnya. Kemudian umumnya tidak berklorofil, ini bakteri. Sekarang kita masuk ke sianobakteri. Ya, ganggang hijau biru. Ini sudah lebih mirip dengan tumbuhan. Sianobakteri, ganggang hijau biru, cirinya umumnya sama seperti bakteri. Dia prokariotik juga, artinya selnya tidak bermembran. Kemudian berukuran kecil, mikroskopik. Masih uniseluler juga. Reproduksi juga mengalami pembelahan biner, kemudian memiliki plasmid, ada yang hidup bebas dan juga ada parasit. Kemudian yang ganggang biru ini sudah mirip tumbuhan, sudah memiliki sifat yang mirip tumbuhan, yaitu memiliki pigmen fotosintesis atau klorofil. Bakteri umumnya tidak berklorofil. Hidup bakteri itu kebanyakan parasit, artinya tidak bisa menyiapkan makanannya sendiri. Sementara sianobakteri ini sudah bersifat autotrof, artinya sudah mampu menyusun atau membentuk makanannya sendiri. Ingat itu auto. Auto itu sudah bisa membentuk makanannya sendiri. Adapun kalau heterotrof itu belum bisa menyusun makanannya sendiri.
Ini kalau antum melihat gambar seperti ini, bayangannya antum kemana nih? Bakteri. Ya, bakteri ya. Walaupun sebenarnya ada binatang yang sering kita lihat mirip-mirip ini. Ya. Tapi ini bakteri, ini sudah diperbesar beberapa kali. Ya, ini ribuan kali pembesarannya ini, bahkan puluhan ribu. Sampai bisa kelihatan seperti ini. Kalau ada debu, debu itu kita ambil partikel debu, itu mungkin debu itu dibagi sekian ribu, ya itulah bakteri seperti ini. Jadi di sini ada sitoplasma, sitoplasma terdapat di sebelah dalam membran plasma, inilah plasma, namanya tadi plasma ya. Di dalam sitoplasma terdapat organel yang berfungsi sebagai pelaksana kegiatan hidup, yang mengendalikan semua kegiatan hidup bakteri ini. Kemudian mengandung materi genetik, ini yang seperti cacing di dalam, ya meliuk-liuk ini materi genetiknya atau gen. Materi genetik bakteri tidak dibungkus selaput inti. Materi genetik mengandung beberapa ratus gen, ya. Jadi dia tidak terbungkus oleh membran inti karena tadi prokariotik, dia tidak bermembran inti selnya. Inti sel bergabung bersama dengan plasma yang ada di dalam sel, ya. Jadi bebas saja di situ di dalam sel. Beda dengan yang eukariotik, ya ada pembungkus antara plasmanya dengan inti selnya. Kemudian ini yang berwarna hijau di dalam ini membran plasma. Ya, membran plasma berarti yang membungkus plasmanya. Membran plasma merupakan selaput lipoprotein. Lipoprotein berarti gabungan antara lipid atau lemak dengan protein yang terdapat di sebelah dalam dinding sel. Fungsinya sebagai pintu gerbang masuk dan keluarnya zat di dalam sel. Jadi di sini sebagai tempat pertukaran. Kemudian flagel, ini ekornya. Flagel, flagellum, ekor. Flagellum ini adalah alat yang dipakai untuk membantu pergerakan. Rata-rata ekor seperti itu. Ekor merpati ya dimanfaatkan atau membantu pergerakan merpati. Ekor sapi juga, ya ekor sapi sebenarnya masih mending lah biar tidak ada ekornya, masih bisa jalan. Kalau bakteri ini sebagai alat geraknya memang asli sebagai alat gerak. Kemudian kapsul, ya namanya kapsul berarti penutup. Kapsul merupakan bahan kental yang mengelilingi dinding sel. Fungsinya adalah sebagai pelindung dan penyimpan cadangan makanan. Jadi kapsul ini di luarnya dinding sel. Dinding tapi masih ada di luarnya. Ibarat tembok, ya sudah diplaster. Ya, plasternya ini adalah kapsul. Kemudian dinding sel sendiri. Dinding sel tersusun atas zat peptidoglikan dan hemiselulosa. Zat tersebut menyebabkan kakunya dinding sel. Sudah mirip-mirip dengan tumbuhan, dia memiliki dinding sel. Fungsinya ini melindungi bagian dalam sel, memberi bentuk sel, ya namanya dinding, pasti pelindung. Ya, kemudian memberi bentuk dan juga untuk menghindari pecahnya sel ketika air dalam jumlah berlebih masuk. Ketika masuk air yang terserap ke dalam, adanya dinding sel ini bisa melindungi kebocoran. Jadi mirip-miriplah dengan ban luar ya, pada kendaraan bermotor. Jadi ini struktur bakteri ya.